Pilkada serentak nasional tahun 2024 memang menunjukkan angka pengguna hak pilih atau voter turnout atau partisipasi pemilih yang jauh lebih rendah atau menurun dibandingkan pilkada serentak pada tahun 2020. Di tahun 2024 ini, angka sementara menunjukkan bahwa angka pengguna hak pilih secara rata-rata nasional berada di bawah 70%, jauh di bawah angka pengguna hak pilih pemilu serentak 2024 yang berada di atas angka 80%. Ada banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau tidak pergi ke TPS atau yang disebut juga dengan golput. Antara lain, terlalu dekatnya jarak antara pilkada dengan pemilu serentak, di mana terjadi replikasi antara narasi-narasi politik di pemilu serentak, terutama pilpres dengan pilkada, sehingga intensitas aktivitas politik yang tinggi dengan ketiadaan narasi yang lebih beragam atau mengidentifikasi perbedaan antara kontestasi nasional atau pilpres dengan kontestasi lokal membuat kejenuhan politik juga dirasakan oleh para pemilih atau kelelahan politik itu begitu dirasakan oleh pemilih. Karena pemilih juga tidak melihat pembeda yang pembeda yang eh, cukup memadai ya atau tidak melihat adanya pembeda yang signifikan antara kontestasi pilpres dan kontestasi pilkada membuat mereka merasa terjadi pengulangan-pengulangan yang tidak membuat mereka begitu terdorong atau begitu menjadi bersemangat dan ingin untuk menggunakan hak pilih di pilkada. Apalagi kita lihat di debat-debat ya, narasi atau program-program yang disampaikan oleh para pasangan calon lebih banyak mereplikasi narasi-narasi ketika pemilu presiden ketimbang mereka menyampaikan penyelesaian persoalan-persoalan konkret atau persoalan-persoalan nyata yang dihadapi di daerah. Jadi dekatnya jarak antara pilkada dengan pemilu serentak dengan intensitas aktivitas politik yang tinggi itu menimbulkan kelelahan politik, kelelahan pemilih dan kelelahan elektoral yang mengurangi semangat dan kemauan mereka untuk berpartisipasi di pilkada, termasuk juga dianggap tidak ada narasi atau program yang konkret yang dibawa oleh para pasangan calon yang memang berkaitan dengan mengatasi persoalan-persoalan daerah dan mereka lebih melihat seperti ada replikasi antara pilpres dan pilkada begitu. Banyak sekali calon kepala daerah yang ingin mereplikasi narasi-narasi atau bahkan dalam kampanyenya menggunakan jargon-jargon yang sejatinya itu adalah jargon-jargon ketika kontestasi pilpres. Jadi keikatan itu tidak muncul akhirnya. Termasuk juga ada faktor-faktor lain ya, yang paling dominan khususnya adalah soal calon atau pasangan calon yang diusung oleh partai yang dianggap tidak merefleksikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi terjadi keterputusan aspirasi antara apa yang menjadi kehendak masyarakat atau aspirasi masyarakat dengan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh para elit politik. Ambil contoh di Jakarta, aspirasi masyarakat misalnya mengerucut pada tokoh-tokoh yang memang elektabilitasnya tinggi seperti Ahok atau Basuki Cahayapurnama dan juga Anies Baswedan. Tapi ternyata justru partai politik mencalonkan figur yang lain begitu. Nah, ini yang membuat karena adanya keterputusan aspirasi dan juga harapan masyarakat terhadap tokoh-tokoh politik yang ingin mereka pilih, akhirnya mereka merasa tidak terwakili dan itu yang membuat mereka menjadi enggan untuk menggunakan hak pilih. Dan kalau kita lihat golput itu bukan hanya mereka yang tidak datang ke TPS, tapi golongan putih atau orang yang memilih untuk apakah misalnya melakukan protes politik itu juga bisa dibaca melalui suara tidak sah yang di sejumlah daerah itu sangat tinggi. Contohnya di Jakarta itu 7,7%. Lebih dari 300.000 pemilih Jakarta yang datang ke TPS tapi suaranya tidak bisa dihitung karena masuk kategori suara tidak sah.
Mereka datang menggunakan hak pilih, tapi dengan cara membuat suaranya menjadi rusak atau tidak sah dan tidak bisa dihitung. 7,7% itu angka yang sangat tinggi. Di Jawa Tengah 7,4%, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 9,4%. Ini menandakan mereka mau menggunakan hak pilih, tapi pasangan calon yang ada di surat suara itu tidak sejalan dengan aspirasi politik mereka. Mereka punya kesadaran untuk datang ke TPS, tapi tidak bisa dipaksa untuk memilih calon-calon yang mereka tidak setujui atau tidak suka. Jadi dalam hal angka pengguna hak pilih atau partisipasi pemilih, yang paling menentukan itu adalah pasangan calon atau siapa yang diusung oleh partai politik dan siapa pasangan calon yang tersedia di surat suara. Pemilih tidak bisa dipaksa untuk memilih orang-orang yang mereka tidak setujui atau tidak suka. Jadi sehebat apapun KPU melakukan sosialisasi, kalau pasangan calonnya tidak sejalan dengan aspirasi politik mereka, ya pemilih tidak bisa dipaksa. Dan ini bagian dari sikap politik. Meskipun dalam golput itu ada beberapa kelompok pemilih yang di dalamnya ya. Pertama, mereka yang memang apatis, yang tidak merasa pilkada itu akan berpengaruh atau penting bagi mereka sebagai sesuatu yang tidak mempengaruhi apapun. Jadi merasa tidak penting untuk berpartisipasi atau yang kemudian yang abstain, merasa bahwa dari pilihan-pilihan yang ada mereka merasa ya siapapun yang terpilih oke-oke saja atau tidak akan berpengaruh banyak begitu. Atau yang ketiga yang protes. Nah, yang protes ini mereka yang tidak datang ke TPS karena protes dengan calon atau proses pilkada atau politik yang ada. Dan ini juga ada juga yang protes ini yang datang ke TPS tapi tidak mau menggunakan hak pilih dengan cara yang sah dan malah membuat suaranya menjadi tidak sah dan merata ya tingkat golput ini dan yang sangat tinggi saya kira di Pilgub Sumatera Utara karena golputnya hampir 50% begitu. Dan di Kota Medan bahkan pemenangnya adalah golput karena angka pengguna hak pilihnya kurang dari 50%. Dan ini harus membuat semua pihak berbenah. Mestinya pilkada tidak diselenggarakan di tahun yang sama dan partai politik harus betul-betul mendengar aspirasi warga dan pemilih dalam melakukan proses pencalonan. Kalau terus memaksakan kehendak elit ke depan tidak akan banyak perubahan, masyarakat makin cerdas, makin dewasa, mereka tidak bisa dipaksa memilih orang-orang yang tidak mereka setujui.